Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Junti, jujur dan inovatif. Podcast kebanggaan SMK Negeri 1 Banjar. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang jurusan perkantoran yang ada di SMK Negeri 1 Banjar. Namun, sebelum kita masuk ke episodenya, kita lebih baiknya perkenalan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Sani Akmalia Syahputri selaku host di episode kali ini. Dan tentunya saya nggak sendirian teman-teman. Saya bersama narasumber saya yaitu ada Mamang Soleh. Nah, jadi selama 30 menit ke depan kita akan membahas tentang jurusan perkantoran yang ada di SMK Negeri 1 Banjar. Sebelum kita masuk ke episodenya, kita sapa-sapa dulu nih sahabat Junti. Boleh Mang Soleh? Boleh Boleh banget. banget. Oke, sahabat Junti, Boleh gas ke. gaskeun. Oke, karena udah digaskeun sama si Mamang Soleh, kita langsung gaskeun aja nih. Nah, karena pasti teman-teman bertanya-tanya, kenapa disebutnya Mamang Soleh gitu ya? Bukan Betul. kakak, bukan akang, atau mas, atau siapalah itu. Kenapa disebutnya Mamang Soleh gitu? Boleh dong, gimana Mang? Kenapa disebutnya Mamang? Apa karena profesi tukang cilok atau bukan? Oh bukan, oh Enggak. bukan, masih pelajar ya, Ya, masih pelajar. pelajar. Jadi kenapa nih disebut Mamang Soleh gitu? Ada panggilan tersendiri? Disebut Mamang Soleh itu karena kenapa ya? Karena apa ya? Karena Terkait tukang cilok, dulu saya pernah dagang cilok oh kaki dulu juga. jadi Ya, sempet ya, dulu tapi sempet bukan itu oh, sih tapi alasan. bukan itu, Bukan, bukan bukan. karena cilok, bukan karena cilok. Bukan hanya cilok. Bukan karena rambut saya juga cilok juga, Oh bukan. bukan, bukan. Tapi dulu itu kan saya juga nyalon nih di OSIS nih, saya daftar OSIS. Nah, saya teh karena bingung nih di jabatan-jabatan lain gak terlalu paham nih apa sih sebenarnya sekretaris, gak terlalu mendalami juga karena baru masuk perkantoran di kelas 10 teh. Nah, bendahara kayak ngitung uang kayaknya bakal wah berat juga nih jurusan terus bukan jurusan mohon maaf. Nah, terus juga ada juga yang lainnya jabatan-jabatan ini kayak kurang paham. Saya daftarnya ke ketua lah dulu teh diwawancara dan ternyata jadi kandidat nih kayak gitu. Oh, Nah, kaitannya dengan Mamang ini apa? Jadi dulu itu kayak ada apa namanya teh supporter. supporter ya pas Supporter. debat gitu ya pas debat itu kayak ada supporter nih dulu itu karena kebetulan ada kurikulumnya itu si siswa-siswinya itu pas debat itu harus bisa nyiapin supporternya masing-masing jadi nyiapin lagu gitu ya kalau lagu-lagu yang lain mah saya kurang inget gitu ya yang ingat mah yang saya gitu ya pas dulu teh ada jargon kayak gini nyanyinya itu Mamang Soleh jadi juara, Oh, Adika jadi oh, oke. ketua kayak Oke, jadi gitu. asal-usul Mamang Soleh itu dari Iya, jargon, dari jadi supporter jargon gitu betul ya. banget gitu Jadi ya. biar lebih semangat gitu ya Iya waktu dulu betul semangat. debatnya. Jadi dibuatkanlah jadi Mamang Soleh dan AA gitu ya. Iya betul betul banget. Jadi Jadi asal-usul Mamang Soleh teh bukan dari tukang cilok, tapi dari jargon supporter dulu iya ya. bener banget. Sampai Oke. sekarang jadi disebut Mamang Soleh Oh sama jadi trending sekarang mah sama ya. sama host saya juga jadi disebut Mamang Soleh nih Jadi kayak trending satu gitu. SMK disebut Mamang Soleh. Betul. Tapi gak apa-apa kan disebut Mamang Soleh, maksudnya kayak takutnya nih, misalkan disebut Mamang Soleh itu takut, oh Mamang Soleh ya kayak mang banget gitu. Apa gimana? Gak apa-apa sih karena masih muda juga Oh gitu masih ya. muda juga jadi gak Jadi apa-apa disebut Mamang. amang-amang mah masih cocok lah gitu Masih sama cocok. saya. Oke. Cocok banget. Terus nih kan sekarang tuh kan mau itu ya, mau masuk ke jurusan perkantoran nih. Terus Betul. konon katanya dulu-dulu itu kan jurusan perkantoran tuh kayak lebih banyak ke ceweknya daripada ke Nah, cowoknya. Nah, terus alasan kamu masuk ke jurusan perkantoran ini apa? Sedangkan kalau misalkan orang-orang dulu yang mengatakan cewek lebih banyak di ceweknya daripada di cowoknya. Nah, jadi apa yang inspirasi Mamang Soleh ini masuk ke jurusan perkantoran gitu? kalau inspirasi itu karena mungkin, yang udah saya pelajari gitu ya buat teman-teman yang mau jurusan perkantoran ini, pastinya teman-teman
nggak boleh ragu gitu ya buat mau masuk ke jurusan perkantoran ini. Meskipun awalnya saya maunya ke akuntansi gitu ya. Oke. Nah, kayak saya tuh mau belajar ngitung nih di akuntansi ini meskipun kegeser nih saya itu karena nilainya rata-ratanya di 80-an lebih nih saya teh dari SMP saya teh. Ternyata kegeser lah meskipun tadinya udah masuk nih di akuntansi tapi kegeser juga karena ada yang lebih besar gitu ya nilainya. Di paling bawah di akuntansi itu. Oh, di akuntansi itu Iya. rada paling bawah salib Iya. gitu ya, rada paling Terus bawah juga salib. buat saya itu, saya juga gak menyesal nih keterima di perkantoran dan saya juga bersyukur banget bisa keterima di SMKN 1 Banjar yang di mana banyak nih siswa-siswi yang mau masuk ke SMK 1 Banjar pastinya sekolah favorit juga SMK nomor Wis, satu gitu ya di SMK Kota nomor Banjar. satu di Kota Banjar Betul gitu. banget. Nah, saya jurusan perkantoran ini pas awalnya itu apa ya, belajar perkantoran, emang di kantor ada apa aja sih? Pas dulu itu kayak gitu. Nah, yang jadi inspirasi saya masuk jurusan perkantoran, kalau inspirasi mah pas awal karena kegeser juga, mungkin gak terlalu terinspirasi gitu ya pas Berarti awal berarti mah. gak ikhlas dong di jurusan perkantoran. Ikhlas mah gak usah disebutin sih. Oh, ikhlas Insya lah. Allah ikhlas, ikhlas Oh, ikhlas banget. ya. Karena saya juga udah diterima nih di SMK 1 Banjar, siapa juga yang gak bangga gitu ya. Di jurusan Wis. perkantoran juga kayaknya bakal jadi CEO gitu ya. Sih, Keren banget gitu. amin. Nah, di jurusan perkantoran ini inspirasinya apa? Yang pertama, kalau terkait cewek mah dikesampingkan lah gitu ya. Wis. Meskipun saya agak susah juga gitu ya bergaul sama cewek awalnya gitu ya. Awalnya. Meskipun sekarang mah udah terbiasa gitu ya ngobrol sama cewek-cewek mah udah biasa gitu ya. Karena kesetaraan gender juga gitu ya, gak ada yang membedakan juga kayak gitu. Nah, kalau terkait nih, si cewek lebih banyak dari yang cowok kayak gitu, itu mah ternyata gak apa-apa banget sebetulnya. Kalau sekarang-sekarang ini meskipun pas awalnya itu tuh agak, wah kayaknya bakal canggung nih Iya, banyak wah kayak cewek bakal nih. gimana soalnya kan eh ngomong omongan cewek sama cowok itu kan suka bentrok gitu Bentrok, ya, iya suka bener beda gitu banget. kan. Karena kan cewek selalu pengen menang Iya gitu bener kan. banget. Cowok harus mengalah Iya gitu bener kan. banget. Nah, Karena teman-teman juga pasti tahu ya, kalau teman-teman cewek nih, pas mungkin ada pas di masa datang bulan nih, itu tuh jadi orang yang paling bener sedunia, bener bener tidak banget. ada yang akan bisa Ya itu tergantikan tuh ya iya pokoknya mah. pokoknya mah, kalau yang cowok ngobrol bener pun si cewek ngobrol kayak gini, ya yang bener yang cewek Yang tetap. cewek tetap Nah, itu mungkin disclaimer ya teman-teman, hampir semua sih sebetulnya kayak gitu. hampir Iya. semua gitu ya. Nah, tapi terkait ke inspirasi saya masuk jurusan perkantoran itu, kalau yang cewek ini mah gak terlalu nggak apa-apa lah, saya juga bisa berbaur nih meskipun di kelas saya laki-lakinya cuma 6 gitu ya, tapi ya tetap respect gitu ya, saya juga laki-lakinya cuma 6 saya juga berbaur sama si ceweknya dan akrab semua juga sih sama semua di kelas gitu ya. Ada yang circle-circle-an juga kayak gitu, mungkin karena nggak juga terlalu memikirkan gender kayak gitu mah, nggak aman aja gitu ya, Ya, aman santai. aja, aman Terkait aman. inspirasi di MPLB itu pastinya jurusan MPLB ini salah satu jurusan yang keren banget gitu ya teman-teman. Kerennya apa? Karena di jurusan MPLB ini teman-teman pastinya bakal jago banget nih public speakingnya. Yang pertama itu. Terus juga teman-teman udah terbiasa nih dengan tugas-tugas kantor buat teman-teman yang mau langsung lanjut nih ke kerjanya pengen di kantor kayak gitu ya, teman-teman Pengen yang adem-adem iya gitu ya, gitu ya, pengen adem-adem adem-adem yang kerjanya di ber-AC gitu kantor ya. per-AC gitu ya kayak di sini. Nah, pasti teman-teman MPLB ini bisa jadi pilihan yang tepat gitu ya buat teman-teman yang mau Oke, kerja di kantor-kantor kayak kayak gitu gitu. Oke. ya. Meskipun ini itu belajar gitu ya, nah kembali lagi rezeki mah ke masing-masing, tapi kita bisa mengusahakan dengan salah satu ikhtiarnya masuk jurusan perkantoran kayak gitu. Gitu. Dan mungkin ini juga salah satu anugerah dari Tuhan gitu ya, kenapa saya ditakdirkan di perkantoran, saya jadi dapat banyak banget nih yang saya dapetin di perkantoran ini, kayak gitu Teh Oh, kayak Fani. gitu. Jadi, fun fact-nya ternyata bukan pilihan pertamanya Ya Mang Soleh gitu betul, ya. Ternyata pilihan pertamanya itu akuntansi akuntansi, kayak gitu. tapi karena nilainya rada handap saalit gitu ya, Alas jadi pisan. kageser gitu ya karena Ya, jurusan kan kedua bener. gitu, jadi karena perkantoran. Tapi kan, walaupun udah kegeser, walaupun bukan jurusan, pilihan pertama, tapi tetap bersyukur ya Bersyukur banget apapun, pokoknya mah, ilmu yang guru-guru berikan kepada kami itu ada manfaatnya mungkin di masa banyak yang banget. akan datang gitu ya. Nah, pasti bertanya-tanya ini, Mamang Soleh teh pasti,
bagus banget public speaking-nya gitu. Kan Betul. tadinya pastinya kan Mamang Soleh ini tadinya introvert, Heeh, mungkin kan iya, ada rasa ngadeg-deg kalau misalkan mau ngomong teh gitu iya, kan. betul betul. Nah, apa sih, pasti Mamang Soleh teh resep etanya MTK, Ah, MTK? sareng palala, Ya, pala, kumaha tuh saleresna ini teh? mah, Saleresna mah resep. hmm, Apa oh, sieun? kela. Nah, tadi tiasa terang abi introvert, psikolognya. Sanes atuh. Katingalina, Oh, introvert, ketinggalin introvert. katingalina introvert, tapi henteu da, katingali introvert ayeuna mah. Heeh, rada leheung meureun nya. Ada heung, atos jadi Mamang Soleh Ya, jadi juara cenah luaskeun. kitu. Atos masuk perkantoran oge gitunya. Nah, jadi matematika, Henteu teh resep yang pertama, kenapa saya mau tadinya gitu ya, tadinya. Kalau sekarang mah jiwa saya tentang perkantoran gitu ya. wis, Kalau digeser ke akuntansi nggak mau, saya mau di perkantoran. Kalau sekarang mah kayak gitu. Karena kenapa? karena udah Karena telanjur katanya. bukan. Karena saya itu udah bersyukur banget gitu ya, masuk di SMK 1 Banjar, apalagi di jurusan perkantoran dan jurusan ini tuh nggak kalah keren dari akuntansi gitu ya. Semua jurusan juga Sama sama-sama keren, keren. tapi kalau MPLB juga buat teman-teman nggak, jangan ragu deh buat masuk ke MPLB kayak gitu. Nah, buat saya suka matematika, sebetulnya suka ngitung sih saya udah mau belajar gitu ya, karena tadinya mau ke akuntansi, tapi kalau terkait suka matematika, suka gak suka sih sebetulnya. Suka gak suka, Ya, suka gak suka pelajarannya apa gurunya? kalau gurunya mah semuanya juga Seru-seru baik-baik ya, gitu ya. baik-baik. Meskipun tadi ada disebutin Palala gitu ya, kayak tegas banget, berwibawa, dan pastinya siapa sih yang nggak kenal Palala gitu ya, yang Siapa sih yang terkenal. gak tahu Palala di Ya, SMK betul 1 banget. Banjar gitu ya. Ya, Apalagi kan dikenal sebagai Wakasek kesiswaan gitu. betul banget. Nah, kalau tadi kaitannya sama Pak Lala, pastinya seru nih sama Pak Lala, kayak bener-bener nih belajar di kelasnya serius banget nih sama Pak Lala mah, pasti bakal kayak gitu. Karena dilihat juga dari, wah, cara ngajar Pak Lala kayaknya bakal seru nih kayak gitu, tapi semua guru juga seru teman-teman. Punya ciri khas Iya, masing-masing mungkin betul. cara mengajarnya gitu ya. Betul sekali. Kalau sama Pak Lala tegas banget, kalau sama Bu Lina nih, saya baru belajar pertama, saya tuh dikasih contoh nih, udah paham teman-teman, oh, bukan teman-teman sih, kalau Bu Lina, udah paham, anak-anak gitu ya, kayak gitu. Nah, udah, tapi biasanya pas awal teh gak ngejawab sih, pada diam nih kayak yang kurang Kayak paham gitu. bukan kurang Sebetulnya paham mah sebetulnya mah teu ngarti ya katanya. teu ngartos, saleres nama teu acan roti ngartos gitu nya. Tapi da teu Seueur teu teuing teu aya rungkus nu ya. ngajawab saur ibu teh, teu aya nu ngajawab berarti tos paham cenah. Ayeuna latihan soal, wah, ngagebeg nih. Pas bulina langsung latihan soal, tapi selalu bisa sama Bu Lina juga, selalu bisa nih matematika nih. Pas awal juga sama Pak Upen, gak kalah seru juga. Kalau sama Pak Upen, kita itu belajar teori dulu, terus kita itu baru praktek ke soal. Nah, di soal ini sama gitu ya, di sabregen kayak gitu. Sabregeun gitu. Meskipun agak pusing gitu ya, langsung teori, langsung soal kayak gitu. Tapi ternyata dari antara Pak Upen dan Bu Lina ini, sebetulnya keduanya itu sama-sama bisa membuat saya bisa Ya matematika gitu ya. yes. Meskipun gak terlalu jago juga sih. Iya. Kayak gitu. Nah, terkait pelajaran favorit sebetulnya bukan matematika sih, Oh bukan lebih matematika ke ternyata. mengetik 10 jari, Oh yang mengetik itu 10 tuh termasuk jari. ke pelajaran kepegawaian, Oke. kayak gitu. Jadi tadinya emang mengetik Kang Mang Soleh itu bukan 10 jari? Pas awal mah sih 11 jari gitu 11 ya. jari gini Ya, gitu. bukan 10, lebih banyak. Pas Lebih awal mah jago banget 11 pas jari. pas awal lebih banyak gitu ya Iya, 11 jari. kalau sekarang mah udah Udah lumayan dikurangi bisa satu gitu. belajar ya, Jadi 10 jadi 10 jari. jari kayak gitu. Nah, ini tuh kenapa saya seru banget, soalnya pas belajar ini tuh enjoy banget teman-teman. Kita itu pas belajar juga ada gamenya teman-teman. Jadi sama Bu Ninik nih, guru saya di perkantoran, guru kepegawaian itu, pasti belajar yang namanya itu di Typing Master gitu ya. Itu tuh pastinya ada gamenya juga, teman-teman. Jadi kayak ada balon-balon nih, balonnya itu ada isi-isi huruf nih. Kita itu kan belajarnya bisa dituntut untuk bisa 10 jari gitu ya, dan itu tuh harus cepat gitu ya. Kayak si balonnya cepet banget nih ke atasnya Terbangnya nih. gitu ya. Ya, banyak banget nih yang kelewat gitu ya. Tapi dari belajar itu teh, kenapa saya nyebutin ini pas pertama, soalnya ini yang pertama itu enjoy gitu ya di pelajaran kepegawaian ini.
kita itu ada gamenya juga, jadi gak boring Gak terus boring. gitu ya Soalnya kan pelajarannya itu. kita berhadapan dengan komputer, jadi Betul, gak boring gitu ya. Jadi kayak gitu. pelajaran favorit Mamang Soleh ini ternyata bukan matematika Bukan, gitu, iya, ternyata betul kepegawaian. banget, Nah, terus kayak gitu. kan tadi udah nih katanya Mamang Soleh tuh gelar Mamang Soleh ini tuh Gelar gelar ya, gelar baru gelarnya ini. didapat dari supporter gitu ya, Iya, betul supporter yang banget, mendukung Mamang Soleh pada waktu itu. betul. Terus ternyata apa pelajaran favoritnya itu bukan matematika gitu Bukan, ya, ternyata bukan. ternyata Sekarang bukan. Nah, terus selama di perkantoran ini nih, Mamang Soleh tuh pengalamannya apa aja sih? Kayak misalkan kan tadi nih pengalamannya ketemu Ibu Lina yang tadinya iya, nggak tahu betul jadi banget. tahu kan Iya, pasti matematika, banget. terus Ibu Nini gitu Iya, kan yang betul mengetik banget. 10 jari. Nah, itu gimana? Nah, pastinya kalau pengalaman itu yang pertama saya sebutin yang secara umum gitu ya. Umum itu maksudnya matematika, IPAS, yang lain sebagainya itu kayak pas awal mah itu mah kan emang bukan ke perkantoran gitu ya, emang pelajaran wajib gitu ya. Pengalamannya emang seru gitu ya, pelajaran lain juga, tapi ternyata nih ada yang lebih seru juga dari matematika dan lain sebagainya gitu ya. Di pelajaran-pelajaran jurusan nih teman-teman. Karena tadi juga ya gitu ya, saya udah berjiwa MPLB banget nih kayak MPLB gitu. banget gitu ya. Nah, jadinya pasti kalau belajar MPLB itu seru nih, mulai dari pas awal nih public speaking itu saya itu agak tadi juga ya kata Teh Sani introvert gitu ya, kelihatan dari Yes, wajahnya ada dikit lah introvert gitu ya, dikit lah ya. meskipun bukan antisosial ya teman-teman, tapi introvert kayak gitu. Tapi mulai dari saya masuk jurusan perkantoran, ada pelajaran kearsipan nih. Pelajaran kearsipan ini emang tujuan utamanya itu cara agar kita itu bisa menyusun arsip secara rapih kayak gitu. Tapi pas awal belajar itu, kita itu kan dituntut bisa paham nih kearsipan ini sebetulnya arahnya kemana kayak gitu. Jadi kita itu ada tugas yang namanya Oh, presentasi nih kayak presentasi gitu. gitu. Jadi Betul, betul. kearsipan ini tuh dibagi-bagi nih, ada yang namanya apa itu arsip, mulai dari cara mengelola arsip dengan benar. Nah, itu tuh dibagi-bagi ke tiap individu kayak gitu ya. Ada 36 materi di kearsipan ini dipecah gitu ya jadi 36. Nah, itu tuh mulai dari awal sana tuh pastinya si public speaking ini tuh udah terbentuk gitu ya, gimana cara presentasi yang baik gitu ya dari Ibu Meta pastinya, terus juga gimana caranya agar bisa berani gitu ya belajar ngobrol di depan umum, dan juga gimana caranya sih bisa nyesuaiin sama audiens kita gitu ya, cara kita belajar di depan kayak Oke. gitu. Itu jadi salah satu pengalaman besar juga bagi Iya, saya karena mungkin. di mana komunikasi ini sangat berpengaruh ke kehidupan baik itu di organisasi ataupun kehidupan sehari-hari, Iya, yang betul, di betul. mana kalau teman-teman nih sepintar apapun juga kalau Kalau nggak bisa misalkan komunikasi mah kayaknya itu tuh bakal kependem nih di diri sendiri, Kak, soalnya iya, teman-teman nggak mengemukakan ke pendapat. orang lain Iya, gitu ya. betul. Jadi ini salah satu unggulan juga di jurusan perkantoran itu kita belajar public speaking Oke, melalui presentasi. presentasi. Terus juga ada yang kedua mengetik 10 jari bersama Ibu Ninik tadi. Nah, di mana ini tuh kita bisa harus mengetik 10 jari ini, yang di mana kita itu harus bisa nanti pas finalnya itu 180 huruf per Per menit. menit. Meskipun Nah, saya baru 20 huruf per menit gitu ya. Ya, walaupun masih 20 huruf huruf gitu per ya, menit gitu ya. tapi kan selama belajar, terus belajar, Gitu, nanti betul banget. makin mahir gitu ya Betul kan. banget. Nah, terus tadi kan pengalaman Mang Soleh ini sangat luar biasa ya, kayak tadinya kayak introvert banget Iya, gitu. Jadi betul banget. jadi sekarang bisa mengemukakan pendapat gitu ya gara-gara Betul, betul sekali. banyak Ya, presentasi. Jadi presentasi. kita itu bisa berbaur, berkomunikasi dengan masyarakat luas. Betul Jadi banget. kata yang tadi Mang Soleh katakan, katanya sepintar apapun kita, kalau misalkan kita tidak bisa mengemukakan pendapat, Betul. pasti kita akan memendamnya gitu Iya, kan. betul Nah, sekali. jadi untuk teman-teman jangan malu untuk berkomunikasi dengan siapa Betul aja. sekali, kayak Yang gitu. penting kita tahu batasan lah ya, kita mau ngomongin apa, jangan jangan sampai eee, omongan yang teman-teman keluarkan ini kayak menyakiti orang lain lah ya. Betul, betul Nah, sekali. terus tadi tuh kan, maksudnya teh tadinya berarti bukan mau ke MPLB. Nah, Ya, terus betul. jadi kan sekarang teh kan Mang Soleh teh kelas berapa? Kelah heula jangan dulu dilanjut ya. Mang Soleh teh kelas sabaraha ayeuna teh? Kelas 12? Sanes? Sanes sih, sanes sanes. 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 Kelas sabaraha tuh? Aing teh nyangka kelas 12 di mana ai muka abi kelihatan tua gitu nya.
Ya, tua lah ya. Jadi jadi Mang Soleh teh kelas sabaraha ayeuna teh? Tadinya tina ngetik ge masih 20 huruf per menit, katingali baru belajarnya kelas 11. Oh, kelas Kelas 11. 11. Berarti kelas 11 alit deui ge Kelas terepet 12 kelas 12 bener atunya pisannya. nya bentar lagi juga kelas 12 atuh Iya ya. betul betul. Nah, terus mungkin kan habis kalau misalkan udah kelas 12 nih, pasti kan PKL. Iya Yes, betul banget. kita langsung ke dunia kerja ya. Nah, terus gimana sih pandangan Kang Soleh ini kayak terhadap jurusan yang Kang Soleh ambil, cara Kang Soleh mempersiapkannya gitu, mempersiapkan untuk di dunia kerja nanti gitu? Kalau yang perlu dipersiapkan ke dunia kerja nanti pastinya yang pertama Modal. dengan saya masuk jurusan MPLB yang Iya. pertama banget gitu ya. Yang kedua pastinya modal itu harus dipersiapkan gitu ya, karena di mana kita itu sedia payung sebelum hujan nih, Yes, kayak kayak gitu. judul lagu gitu Iya, ya, kayak judul betul, lagu. Kalau judul lagu mah sedia aku sebelum hujan. hujan, kalau Kalau ini ini mah Mas sedia payung sebelum hujan, kayak yes. gitu. Jadi di mana teman-teman nih pasti teman-teman pernah dengar juga gitu ya, sebetulnya sampai SMK, SMA itu masa-masa paling menyenangkan gitu ya, Yes. karena di mana kalau udah lulus nih, udah beres PKL, udah lulus dari SMK, itu tuh baru merasakan yang namanya Dunia sedikit pahit manis kehidupan teman-teman. baru Jadi memulai ya kehidupan ternyata sebenarnya gitu ya. kita itu yang meskipun capek tugas banyak gitu ya, enggak Pak, bukan kayak gitu sih. Bukan kita ngeluh banyak tugas, bukan bukan. Bukan, tapi Jadi emang banyak sih sebenarnya tugasnya, tapi sebetulnya ini gak ada apa-apanya teman-teman. Kalau dibandingin sama masa depan kita yang ini itu harus dipersiapin dari sekarang. Sebetulnya waktu paling efektif tuh kemarin gitu ya, tapi yang namanya kemarin itu gak ada ya teman-teman. Jadinya bisa dari sekarang gitu. Yang mulai dipersiapin dari sekarang gitu ya. Kayak tadi PKL nih, saya PKL mau di mana itu teh harus dipertimbangkan gitu ya, harus konsul sama Ibu BK. Terus juga pas beres PKL nih, laporan PKL kayak gimana itu harus dipersiapin kayak gitu. Karena kenapa? PKL ini salah satu kelebihan gitu ya di SMK ini. Jadi di mana mungkin di SMA mah gak bakal ada iya PKL gak gitu ya. apa-apa. Jadi di SMK ini ada PKL. Jadi ini tuh juga harus dipersiapkan untuk masa depan kita yang di mana kita itu harus bisa di mungkin kalau PKL-nya itu di kantor gitu ya MPLB mah. Jadi kita itu harus mempersiapkan yang pertama modal gitu ya. Karena mungkin kalau mau jauh gitu ya kita harus nyiapin kosan juga gitu ya Iya, Pak buat bayar kosan, transportasi transportasi mungkin ya buat juga. jajan, makan Betul. gitu. Yang kedua juga selain modal sih, kenapa modal saya sebut pertama, karena kalau nggak ada uang teman-teman, kita itu kayak tertatih-tatih gitu ya teman-teman. Jadi Tertatih-tatih. di MPLB juga ada pelajaran KIK, teman-teman bisa belajar gitu ya, cara bisa mendapatkan kemandirian finansial gitu ya, meskipun Yes. baru belajar kayak gitu. Terus juga yang kedua, kita itu harus belajar keterampilan yang berguna gitu ya buat masa depan. Mulai dari tadi, yang pertama public speaking itu pasti berguna banget. Terus juga tadi juga yang bisa berbisnis itu berguna juga buat masa depan dan pastinya kita harus bisa manajemen gitu ya, karena yang Manajemen. namanya juga manajemen perkantoran kita harus bisa kayak gitu untuk masa depan kita, karena manajemen ini luas teman-teman, mulai dari manajemen diri, manajemen tujuan gitu ya, sampai dengan manajemen waktu kayak gitu. Dan ini tuh pasti dipersiapin dari sekarang kayak gitu. Mungkin dari saya mah persiapan sejauh ini sampai sana sih Teh. Oh gitu. Meskipun perlu banyak yang harus Ya, persiapkan dari oke. sekarang Nah, kayak gitu. nah, fun fact-nya nih ya teman-teman, dari public speaking itu kita itu bisa menjual. Jadi Bener bener banget, kan? betul Kita itu jadi bisa jadi MC, ya kan? betul, MC di berbagai acara seperti betul misalkan sekali, acara-acara besar yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, kita itu betul bisa sekali. menjual jasa kita gitu. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan di MPLB kok kayak gak ada produknya ya, gak ada Betul. hasilnya. Ada teman-teman. Kalau misalkan kita mau berusaha dan belajar, pasti kita akan menemukan jalan itu sendiri. Nah, Betul sekali. Kang Soleh, pasti nih ya kan sekarang udah mau naik nih dari Ya kelas betul banget tuh, jadi 12. agit ya, Jadi agit sekarang mah jadi jadi agit, agit, bukan jadi betul out sekali. lagi gitu ya. Nah, apa sih saran-saran Kang Soleh buat teman-teman di luar sana yang mungkin nantinya udah ada yang ngincer, aku nih pengen masuk perkantoran gitu ya, karena kayaknya seru, apa jangan-jangan karena ada Mamang Soleh gitu ya. Oh, Nah, boleh jadi banget tuh. saran Mamang Soleh buat teman-teman di luar sana yang mau masuk jurusan perkantoran itu apa?
Kalau saran mah sih, yang pertama jangan ragu teman-teman, soalnya masuk jurusan perkantoran ini gak bakal mengecewakan pastinya. Kenapa? Pastinya. Pastinya banget, soalnya Kayak saya gak juga pasti, udah di kayak jurusan gak pasti ya perkantoran. ngomongnya pastinya gitu. Oh, salah nadanya Ya, berarti. Pastinya teman-teman, pastinya kayak gitu. gitu. Gak bakal diragukan lagi perkantoran ini. Nah, itu juga ini kenapa bisa saya unggulkan kayak gitu ya. Buat teman-teman yang mau jurusan perkantoran, caranya apa? Teman-teman harus mulai dari belajar dari sekarang nih, biar apa? Biar pas nanti kan perkantoran ini bakal belajar nih di komputer kayak gitu. Nah, kalau bisa melihat dari pengalaman saya kemarin ke belakang gitu ya. Kalau saya itu karena mungkin baru gitu ya, belum paham juga di perkantoran pas awal gitu ya. Pas Kalau sekarang mah awal. udah tahu gitu ya arahnya kemana jurusan ini teh, dan sebetulnya banyak banget kelebihan jurusan ini tuh yang pastinya teman-teman harus ketahui. Caranya apa? Teman-teman kalau semisal punya laptop gitu ya di rumah, tapi yang nggak punya juga, Jangan teman-teman bisa nabung gitu ya ya buat beli jangan laptop. minder ya teman-teman. Soalnya kalau kenapa bisa nyaranin laptop ini? Teman-teman nih kalau semisal di sekolah nih kan kadang kita itu berbatasan dengan kelas 12 juga nih si komputer teh pastinya dipakai buat ujian-ujian kelas 12 nih. Kita tuh gak bisa langsung belajar ke komputer. Saya juga baru belajar ke komputer itu di kelas 11 nih, ke kelas 11. Jadi buat teman-teman yang pengen mahir di perkantoran dari awal masuk, nah teman-teman bisa belajar dari sekarang nih gimana caranya ngetik 10 jari, Iya, meskipun teman-teman belum belajar sama guru perkantoran SMK 1 Banjar, tapi teman-teman bisa belajar gitu ya. Kayak gimana caranya dari awal. Ada juga pelajarannya itu di aplikasi Typing Master dan juga Rapid Typing kayak gitu ya. hmm, Teman-teman bisa mulai dari sekarang. Terus juga selain itu juga di kearsipan nih teman-teman harus bisa mulai kayak manage si file gitu ya. Jangan sampai nih ruangan HP teman-teman teh penuh gara-gara file yang nggak berguna ya gitu nggak ya. penting gitu ya. Nah, pastinya ini bakal dipelajari gitu ya di MPLB. Nah, intinya gitu ya, kalau dibahas semua itu gak bakal ada habisnya gitu ya, karena banyak banget nih kelebihan di MPLB ini. Kalau saran dari saya mah, mulai cari tahu deh apa itu MPLB, mulai dari bisa melihat podcast di SMK 1 Banjar Iya, ini kayak betul gitu. sekali. Karena kan di Karena sini membahas betul berbagai banget. jurusan gitu, Ya, bukan hanya MPLB saja. Jadi teman-teman yang betul mau banget. cari-cari tahu nih, apalagi kan sekarang pendaftaran sudah mulai dekat ya. Ya, betul Udah banget. mau ujian. Nah, jadi teman-teman yang bingung mau masuk jurusan apa, kalau misalkan teman-teman udah ada plan buat masuk ke SMK Negeri 1 Banjar, Betul banget. teman-teman tapi masih merasa bingung ya mau masuk jurusan apa, teman-teman bisa terus pantengin media sosialnya SMK Negeri 1 Banjar dan Betul sekali. YouTube SMK Negeri 1 Banjar. Karena di Ya, situ banyak podcast-podcast dari berbagai jurusan yang menawarkan atau menjelaskan betul jurusannya sekali. masing-masing gitu ya Kang Kayak Soleh. gitu. Nah tadi kan kata Mang Soleh ini katanya banyak sekali ya seperti mempersiapkan mengetik gitu ya, Kayak gitu, betul. terus, public speaking gitu ya, Ya, betul ya. betul, tadi nggak Nah kesebut sama saya, nah public yang speaking. harus, teman-teman lakukan itu kayak jangan, "Ah saya mah nggak bisa public speaking jadi Ya gak betul, nggak jangan mau ke berpikir kayak gitu. perkantoran gitu ya, aku mah itu malu orangnya introvert." Nah itu gimana sih Kang kalau misalkan ada yang dia itu mau masuk perkantoran tapi dia itu malu, nggak bisa public speaking. Nah mungkin kayak Mmm, teman-teman tuh ada yang merasa insecure gitu. jujur gitu ya. Kalau public speaking ini sebetulnya itu teh relatif, teman-teman. Jadi tiap orang itu pasti berbeda-beda cara belajar yang efektifnya gimana, tapi secara umum public speaking itu ada polanya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kayaknya saya ini introvert deh masuknya, tapi teman-teman yang introvert extrovert itu sebetulnya kalau di profesionalisme itu sebetulnya dua-duanya itu wajib banget bisa public speaking. Soalnya kenapa? Ini tuh berguna banget teman-teman buat masa depan teman-teman semua. Dan di mana kita itu gimana cara ngatasi kalau semisal kita introvert gitu ya. Nah, teman-teman bisa mulai belajar kayak public speaking itu sebetulnya gampang gitu ya. Asal kita itu belajar berlatih kayak gitu. Saya juga awalnya gitu ya, kalau melihat dari pengalaman ke belakang saya itu pas awalnya juga berbicara di depan umum itu kayak gemeter gitu ya, Ngade-ngade gitu ya. sebadan-badan gitu ya, kayak mau sakaratul maut, bener banget ini mah, Sakaratul maut ya, bener-bener bergetar kayak padahal gitu. sakaratul maut nggak public Padahal speaking dulu. ya, padahal kayaknya emang lebih berat sakaratul maut sih, Lebih berat pasti itu sakaratul. mah. Nah, pastinya teman-teman
public speaking ini tuh bisa dimulai dari teman-teman belajar polanya kayak gimana dan pastinya terus berlatih teman-teman mulai dari berbicara depan cermin yang pertama atau berbicara depan HP nih yang mau sekalian ngonten juga itu bisa banget itu pasti mengasah public speaking banget dan terus jangan malu untuk mulai berbicara di depan umum kalau semisal nih teman-teman semisal Amin keterima nih di SMK 1 Banjar, Amin. ada yang namanya pengenalan lingkungan sekolah gitu ya. Nah, itu kan pasti teman-teman kayak ada banyak Adaptasi lah banget ya. pertanyaan Iya, juga kayak betul. gitu ya, teman-teman kalau punya kesempatan buat ngobrol di depan umum, teman-teman jangan Sia-siakan sia-siakan kesempatan kesempatan itu itu. kayak gitu karena buat di MPLB ini teman-teman pastinya harus banget bisa di public speaking ini. Tapi teman-teman kita itu ngeharusin juga pasti dengan menunjukkan caranya kayak gimana teman-teman. Jadi jangan ragu untuk bisa public speaking di perkantoran itu sangat mudah teman-teman karena banyak banget guru profesional yang bakal ngajar di jurusan perkantoran ini kayak gitu. Oke, jadi teman-teman jangan merasa insecure dulu kalau misalkan mau masuk jurusan perkantoran, betul gitu Betul Mas Soleh. banget. Jangan merasa kayak, "Kayaknya aku gak bisa nih masuk Betul. jurusan perkantoran, kayaknya ada yang lebih bagus nih public speaking-nya." Jangan gitu ya, karena kita di sini itu sama-sama belajar dari awal Betul. gitu ya, yang tadinya saya gak bisa ngomong depan umum, jadi kita bisa Betul. ngomong depan umum. Nah, Betul sekali. jadi untuk teman-teman yang mau daftar ke SMK Negeri 1 Banjar, apalagi khususnya jurusan perkantoran, kalian boleh terus pantengin podcast SMK Negeri 1 Banjar. Mungkin, podcast kita akhiri Mang Soleh. Ada pantun? Pantun ada. Ada, coba deh. Oke. Jadi pantunnya gini, burung kutilang, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, udah. Asik. Gitu. Oke teman-teman, saya Sani Akmalia Syaputri selaku host dan Mamang Soleh gitu ya sebagai teman-teman. narasumber kita hari Betul ini sekali. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.